Dahulu kala, Maluku merupakan pulau sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal di kalangan bangsa Eropa. Kedatangan orang-orang Eropa awalnya hanya untuk berdagang saja. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin berkuasa dan membuat masyarakat Maluku sangat terganggu. Pada saat pemerintahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles, keadaan Maluku cukup tenang dikarenakan Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi berkurang dan para pemuda diberi kesempatan di Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, pada akhirnya keadaan itu berubah saat Belanda datang dan mengambil wilayah Maluku dari Inggris pada Konvensi London 1816. Maluku resmi di bawah kepemimpinan Belanda. Masyarakat Maluku diwajibkan kerja paksa, bahkan Belanda bersikap sewenang-wenang terhadap Maluku dengan tidak mau membayar perahu yang dijual rakyat Maluku untuk Belanda. Hey sir, this is your boot. Payment for me, 5,000 gulden. What? 5,000 gulden? It's too expensive for me. I don't want to pay for that. But you still have it up. But sir, there is no exceptions or I will kill you all. Oh, okay sir. Gimana ini? Usaha kita buatan kapal untuk para Belanda itu tidak dibayar sedikit pun. Benar, mereka selalu memperlakukan kita seperti ini. Jika terus seperti ini, kita bisa menderita selamanya. Kita harus memberitahu para warga atas kejadian ini. Benar, bagaimana kalau besok kita kumpulkan para warga yang lainnya dan berkumpul di Saparau? Hei rakyat Maluku! Apakah kalian sadar semenjak kedatangan para Belanda itu kehidupan kita semakin menderita? Benar! Mereka selalu bersikap semena-mena terhadap kita. Benar! Jika begini terus, kita akan mati menderita selama-lamanya. Benar! Jika kita tidak melakukan perlawanan terhadap mereka, mereka akan semakin besar kepala. Dan kita akan mati di tangan mereka dalam keadaan sengsara. Jika kita tetap melakukan perlawanan, siapa yang akan memimpin pasukan kita untuk menang melawan Belanda? Kita sudah kalah dalam segi persenjataan dan juga kekuatan. Benar kata dia, siapa yang akan memimpin pasukan kita? Benar, apa yang harus kita lakukan? Tenang. Aku sudah memikirkan hal itu. Bagaimana jika kita tunjuk Thomas Matulesi sebagai pemimpin kita? Karena dia pernah bekerja sebagai tentara Inggris. Benar, kita harus melakukan satu. Saya bersedia. Pada akhirnya, pertemuan itu menunjuk Thomas Matulesi yang kemudian dikenal sebagai Patimura sebagai pemimpin. Penunjukan itu dikarenakan Patimura pernah bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris dan diharapkan dari pengalaman tersebut bisa membawa kemenangan bagi rakyat Maluku. Setelah pertemuan itu, mereka menyusun strategi untuk melawan Belanda. Kita sudah memutuskan, kita akan menghapuskan kekuasaan orang Belanda itu. Lalu bagaimana rencana di Pristina agar kita bisa menang dari mereka? Benar, bagaimana rencana kalian agar kita bisa merebut kembali kekuasaan kita? Tenang saudara-saudara,
Aku sudah memiliki rencana. Kita akan menyerang benteng Dürstedt. Karena benteng itu merupakan pusat kekuasaan Belanda di Maluku ini. Bagus jika begitu rencanamu. Kau akan tunjuk siapa di antara kita untuk menyerang benteng Dürstedt itu. Aku menunjuk kau, Christina, Thomas, dan Lukas untuk memimpin pasukan kita untuk menyerang benteng Dürstedt. Baik, Matulesi, kita akan berperang besok. Namun tak disangka, kabar penyerangan itu telah terdengar hingga ke telinga Belanda. This is a bad news for us. What happened? I heard the news that Maluku will attack us. What? This can't be allowed. We have to prepare our troops now. Strategi Pattimura dengan rakyat Maluku dimulai dengan menyerang benteng Dürstedt, di mana pasukan Maluku dipimpin oleh Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwalil, dan Lukas Latumahina. Sementara Belanda dipimpin oleh Residen van den Berg. Van den Berg telah dikalahkan. Periksa mereka semua. Pattimura, seluruh pasukan Belanda telah dikalahkan. Kita menang. Pada pertempuran kali ini, Residen van den Berg mengalami kekalahan dan terbunuh. Pasukan Maluku berhasil menguasai benteng Dürstedt. Namun, Belanda tidak menerima kekalahan tersebut dan kembali melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Mayor Pitjes. Excuse me, sir, I have a bad news for us. The Dutch troops have been defeated and the Dürstedt fort has been controlled by the Malukus. What? How can we lose? What if we add troops to attack Maluku, sir? You're right. We will ask Chandra and the people to help us. Pada tanggal 20 Mei 1817, diadakan Rapat Raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Hai rakyat Maluku. Kita telah berhasil menaklukkan benteng Dürstedt. Tetapi kita tidak boleh lengah, karena mereka bisa saja menyerang kita lagi. Benar, kita tidak boleh lengah dan terus kobarkan api semangat untuk mempertahankan tanah Maluku ini. Ya, kita harus terus kobarkan api semangat kita sampai titik darah penghabisan. Arika Mahina! Arika Mahina! Perlawanan balik oleh Belanda nyatanya sudah diantisipasi oleh Pattimura, dan perlawanan ini berhasil digagalkan oleh pasukan Pattimura. Sekali lagi, mereka telah menang. Dan kemenangan ini membuat rakyat Maluku semakin bersemangat. Merasa senang atas kemenangan kedua kalinya, Pattimura melanjutkan perjuangan untuk merebut daerah Maluku serta benteng-benteng milik Belanda. Selanjutnya, Pattimura fokus untuk merebut benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Melihat strategi ini, maka pasukan Belanda kemudian memperkuat pertahanan di benteng. Patroli juga diperketat, sehingga Pattimura dan pasukannya gagal menembus benteng Zeelandia. Sekarang kita akan menyerang benteng Zeelandia. Perkuatkan pertahanan dan jangan sampai lengah. Baik, Matulesi, mari kita serang! Serang!
Pattimura now wants to attack the Zealandia fortress. Add troops from Batavia to help us. Yes, sir. Di mana lagi kita akan bersembunyi, Thomas? Tenang, tenang. Aku sudah memiliki rencana. Tenang. Setelah penyerangan itu gagal dan pihak Pattimura tidak dapat merebut benteng Zealandia, kedua belah pihak juga melakukan upaya perundingan. Not like that, sir. Not like that. How about we do a deal? What? A deal? What are you saying right now? Are you afraid? Are you afraid of defeat? Is it because your troops are already weakened? Not like that. How about we do a deal? You guys leave for Maluku and we give you a half of 5 fish. What? I don't agree with the deal. Please, sir. Please. Namun, sayangnya perundingan tersebut tidak menemui kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun, tak sampai di situ, perlawanan rakyat Maluku masih dilakukan oleh Christina Marta Tiahahu dengan cara bergerilya. Wahai rakyatku, walaupun pemimpin kita telah tiada, hal ini tidak mematikan semangat kita untuk tetap mengusir Belanda dari tanah Maluku ini. Kita harus tetap melakukan gerilya. Hingga pada akhirnya Christina ditangkap dan dibuang ke Jawa oleh Belanda untuk melakukan kerja rodi tanpa diupah dan diberikan makan. Atas kekejaman Belanda, Christina meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Meninggalnya Christina Marta Tiahahu menjadi pertanda berakhirnya Perang Pattimura dan rakyat Maluku tetap berada di bawah kekuasaan Belanda dan semakin sengsara. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika?
Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Is your food payment for me? 5 gulden thousand. Kita ketemu Kokonatan. mulai. Bagaimana ini? Gak ada duit lagi nggak? Lebarnya. Nah, duitnya. Strawberry, mangga, nanas, sore gak panas. Kita bersama warga sudah memutuskan akan menghapuskan kekuatan. A few minutes later. Christina, anggun sekali. Ini Christina. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi. Satu, dua, tiga. Wahai waryaku. Dua, tiga. Oh.